Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Friadi. Saya dari kelas SIA dengan NIM 25020178. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan program C++ sederhana yang saya buat, yaitu program untuk menampilkan nama bulan berdasarkan input angka. Baik, saya mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Di awal program, terdapat dua libri, yaitu Studio H dan Stonio H. Libri Studio H digunakan untuk fungsi input dan output seperti print dan scav. Sedangkan sedangkan Conio H digunakan untuk fungsi gauge yang berfungsi untuk menahan tampilan layar agar tidak langsung tertutup setelah program selesai dijalankan. Setelah itu ada baris using namespace std. Bagian ini sebenarnya digunakan supaya kita tidak perlu menuliskan awalan std setiap kali memakai fungsi dari standar C++, seperti count, sin, dan string. Walaupun di program ini kita tetap menggunakan fungsi gaya C, seperti print dan scav. Penggunaan using namespace std ini masih diperbolehkan dan umum ditulis dalam template dasar C++. Selanjutnya, selanjutnya program masuk ke dalam fungsi utama, yaitu int main. Di dalam fungsi ini saya mendeklarasikan sebuah variabel bernama bulan dan tipe data integer. Variabel ini akan menampung input berupa angka dari pengguna. Angka tersebut antaranya 1 sampai 12. Kemudian program menampilkan daftar bulan dari Januari sampai Desember menggunakan fungsi puts. Ini bisa dilihat, ini cat dari Januari sampai bulan 12, yaitu Desember. Bagian ini bertujuan supaya pengguna tahu angka mana yang harus dimasukkan. Jadi sebelum input, penggunaan sudah melihat pilihan yang tersedia. Setelah itu program meminta pengguna memasukkan angka bulan menggunakan print. Ya, ini bisa dilihat, masukkan kode hari ini. Ini sesuai kode bulan 1 sampai 12. Setelah lalu membaca inputnya menggunakan scans. Nah, ini bisa dilihat scans bulan. Angka yang dimasukkan kemudian disimpan di variabel bulan. Nah, ini bisa dilihat disimpan di variabel bulan. Masuk ke bagian utama dari program, yaitu struktur switch cache. Switch cache ini digunakan untuk mengecek nilai variabel bulan. Jika pengguna memasukkan angka 1, maka yang dieksekusi adalah cache 1. Maka yang maka yang dieksekusi adalah C1 dan program menampilkan tulisan bulan Januari. Jika jika angka 2, jika angka 2 maka tampilan adalah bulan Februari dan begitu seterusnya sampai ke case 12 yang menampilkan bulan Desember.
Tiap cache terdapat perintah break. Bisa dilihat ini break yang berfungsi menghentikan proses agar tidak lanjut ke cache berikutnya. Jika penggunaan memasukkan angka yang tidak valid seperti 0 dan 12, maka program akan masuk ke dalam default, yaitu kondisi ketika input tidak sesuai. Pada bagian ini, program menampilkan pesan kode bulan yang Anda masukkan salah. Bisa dilihat ini ada kata kode bulan yang Anda masukkan salah. Dengan adanya default ini, program ini menjadi lebih aman dan lebih ramah pengguna. Di bagian akhir terdapat catch. Ini bisa dilihat nomor 51. Fungsi ini memastikan jendela program tetap terbuka sampai pengguna menekan tombol apapun, sehingga hasil bisa terbaca sebelum program tertutup. Setelah ada return 0 yang menandakan program berhenti dengan normal. Secara keseluruhan, program ini merupakan contoh sederhana pro penggunaan pencabangan Sweet Cache. Kita bisa contohkan ya, kita run terlebih dahulu. Ini outputnya. Ini outputnya kita bisa memasukkan angka. Misal kita masukkan angka 2, yaitu bulan Februari. Outputnya ya tetap bulan Februari, karena yang dimasukkan tadi bulan 2, yaitu bulan Februari. Kita coba dengan angka lain, yaitu misal kita pakai angka 10. 10. Ntar 10. Kita stop terlebih dahulu, kita run. Kita ketik angka 10. Kita enter. Nah, outputnya yaitu bulan Oktober. Nah, ini cache 10 bulan Oktober. Gitu sebaliknya, misal kita masukkan angka yang tidak ada di bulan. Misal kita angka 16. Angka 16. Kita stop dulu, terlebih dahulu. Kita run lagi. Masukkan angka 16. Ini outputnya yaitu kode bulan yang Anda masukkan salah. Nah, ini outputnya. Kode bulan yang Anda masukkan salah. Ini dikarenakan tidak ada di codingan kita sesuai sesuai nomor yang kita buat tadi. Kan kita hanya buat case 1 sampai case 12 saja. Di untuk case 13 sampai seterusnya itu tidak ada, yaitu ditandakan oleh kode bulan yang Anda masukkan salah sebagai defaultnya. Taran. Nah, terus secara keseluruhan program ini merupakan contoh sederhana penggunaan percabangan Sweetcast untuk menentukan output berdasarkan input angka. Program ini juga melatih kita memahami alur dasar pemrograman, pengguna library, deklarasi variabel, input dan output, serta pengendalian alur program dengan Sweetcast. Demikian penjelasan dari saya mengenai program penentu nama bulan ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.